Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Setiawati Galuh Purwaningrum dengan NIM 1902546. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Hukum Menyediakan Makanan pada Hari Wafat dalam Tahlilan. Sebelum membahas mengenai pengertian tahlilan, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari takziah. Kata-kata takziah berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tasbir atau menyabarkan, tasliyah atau menghibur, dan tatsbir atau menetapkan dan meneguhkan hati. Termasuk dalam pengertian takziah untuk menyabarkan ahli musibah atau orang yang ditimpa musibah agar bersabar menerima musibah. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya tidaklah akan menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Menurut Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takziah juga sudah dihimpun. Takziah adalah kunjungan atau ucapan untuk menyatakan turut berduka cita atau bela sungkawa. Takziah juga merupakan hal menghibur hati orang yang mendapat musibah atau penghiburan. Selanjutnya ada pengertian tahlilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahlilan berasal dari kata tahlil. Tahlil adalah pengucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah secara berulang-ulang. Tahlilan merupakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang sudah meninggal. Tahlil adalah nama lafal esensi tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tahlilan adalah seperangkat formula yang terdiri atas jumlah kalimah thayyibah, surat-surat pendek, ayat-ayat, atau bahkan potongan-potongan ayat Al-Quran yang dibaca baik secara individual maupun komunal atau sendiri-sendiri atau berjamaah, didasari keyakinan bahwa membacanya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pensyariatan pengadaan konsumsi takziah. Pada acara tahlilan, pengadaan konsumsi takziah memang bukan hal yang langka atau hal yang baru di masyarakat. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Az-Zuhd, Hashim bin Al-Qasim meriwayatkan kepada kami, Al-Ashja'i meriwayatkan kepada kami dari Sufyan. Tawus berkata, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal itu diazab di kubur mereka selama 7 hari. Maka dianjurkan agar bersedekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Jika seseorang menghadiahkan amal soleh untuk jenazah, misalnya ia bersedekah dengan sesuatu, ia niatkan untuk jenazah itu, atau sholat 2 rakaat ia niatkan untuk jenazah, atau ia membaca Al-Quran ia niatkan untuk jenazah, maka tidak mengapa atau boleh. Tapi doa lebih afdol dari semua itu, karena itulah yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Lalu ada beberapa pandangan ulama, seperti ungkapan oleh tokoh NU pada saat ditanyai mengenai hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan. Ia menjelaskan bahwa itu tidak menjadi masalah, sama seperti tampung tawarkan membuang-buang, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam penyediaan makanan diambil dari pemberian infak yang dari Baskom disediakan saat hari meninggal sejenazah. Kemudian, menurut pandangan Bapak Supala yang merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah Sumedang, menyatakan bahwa Muhammadiyah dalam hal keberagamaan mengambil dari dalil-dalil yang kuat, artinya kalau tidak ada contoh dari Rasulullah dan tidak ada contohnya maka tidak diikuti. Yang dilarang oleh Muhammadiyah itu ada beberapa tahlilan seperti seolah-olah ada kewajiban atau kalau ada orang meninggal itu diharuskan atau diwajibkan untuk tahlil, yang miskin yang kaya harus tahlilan. Maka kadang-kadang untuk tahlilan itu sampai ada orang yang meminjam pinjaman, bahkan harta si jenat dijual untuk menutup prosesi tahlilan itu sendiri.
Itulah yang sebenarnya dikritisi oleh Muhammadiyah. Jadi seharusnya kalau ada keluarga yang meninggal mestinya dibantu, dan pastinya kita sebagai keluarga atau saudara sesama muslim, kita itu dianjurkan untuk membawa makanan untuk menyenangkan keluarga yang ditinggal. Akan tetapi apabila ada semacam keterpaksaan dan lain sebagainya, apabila mau mengaji ya mengaji saja, artinya tidak usah sampai mengutang untuk menjamu orang yang datang. Kemudian apabila hak waris diambil atau terambil karena ingin tahlilan, hal itu tidak dianjurkan. Jadi intinya Muhammadiyah menganggap bahwa tahlilan itu tidak ada dikarenakan Rasulullah tidak mencontohkan, dan tidak ada keterangan juga bahwa tahlilan itu ada. Kan tetapi sebagai anggota Muhammadiyah, sebagai anggota masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari ikatan sosial. Kita harus bisa berbaur. Artinya Muhammadiyah tidak melakukan itu di dalam hal bahwa kita adalah warga masyarakat, apabila diundang ya datang, kalau tidak juga tidak apa-apa. Sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maka dari itu dalam tahlilan itu sudah mencakup ketiga poin yang tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.